Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. Beginilah nasib honorer R2 dan R3 tanpa kode L saat rekan sejawat yang lulus terangkat P3K dan terima SK. Pengangkatan honorer jadi P3K dipercepat dan akan dilaksanakan paling lambat pada Oktober 2025. Hal ini jadi kabar baik bagi kalangan peserta yang menantikan kepastian status. Meski demikian, apabila pemerintah daerah telah menyelesaikan seluruh dokumen administratif, perjanjian kerja, serta mekanisme penggajian, SK P3K bisa diberikan lebih awal. Karena itu, pemerintah mengimbau seluruh instansi pusat dan daerah agar segera membuat langkah strategis demi menyelesaikan proses pengangkatan P3K sesuai tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, para honorer R2 dan R3 tanpa kode L juga menemui hal yang membuat mereka galau. Saat rekan sejawat yang lulus seleksi dan masuk formasi akan terangkat jadi P3K, para honorer tanpa kode L pun mempertanyakan nasib masa depan karir mereka. Terkait hal itu, Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan surat edaran yang menjadi perhatian penting bagi seluruh tenaga honorer, khususnya mereka yang masuk dalam kategori R2 dan R3. Surat ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat antara Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR yang membahas penyesuaian jadwal pengangkatan ASN untuk tahun anggaran 2024. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi tahun 2024 akan tetap dilanjutkan hingga diterbitkan keputusan pengangkatan resmi. Namun, muncul pertanyaan besar bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang tidak memiliki kode L. Dalam surat edaran terbaru tersebut, BKN menegaskan bahwa bagi yang tidak mendapatkan alokasi formasi masih akan diproses dalam mekanisme seleksi lanjutan atau skema P3K paruh waktu. Hingga proses tersebut selesai, mereka tetap akan menerima gaji honorer seperti biasa sesuai surat edaran Menpan RB nomor B59 tanggal 12 Desember 2024. Poin menarik lainnya adalah bahwa instansi pusat maupun daerah diwajibkan tetap menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang masih dalam proses seleksi. Hal ini menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar honorer tetap mendapatkan haknya sebelum resmi diangkat sebagai ASN. Surat edaran ini juga mengatur bagi pelamar yang pada 1 Maret 2026 telah melewati batas usia pengangkatan namun belum melampaui batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, tetap dapat diangkat sebagai P3K dengan masa kerja 1 tahun. Ini menjadi kabar baik bagi tenaga honorer yang sudah senior dan hampir memasuki usia pensiun. Selain itu, BKN juga meminta agar seluruh pejabat pembina kepegawaian baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah memastikan seluruh proses pengangkatan CPNS dan P3K berjalan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.